Apa kata Syekh Saleh Fauzan? Ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia dengan kalam ini. Sufi itu ubadul kubur, penyembah kubur. Saya mau tanya, yang hadir siang ini, pagi ini, nyembah kubur nggak? Nyembah Abah Zain nggak? Kita bukan menyembah, kita mahabbah. Mahabbah. Karena kolbunya mafi hub. Nggak ada hub di kolbunya. Yang ada itu, Allah itu tukang ancem. Jadi mereka itu mengenal Allah Babul Jalal. Sedangkan Abah Zain mengajarkan kita Babul Jamal. Disimak ya. Tapi bab ini saya nggak boleh cerita lebih. Lagi hujan. Nanti datangin aja mursyid-mursyidnya. Ya, nanti insya Allah dapat rahasianya. Ya Qahar, Ya Ali, Ya Azim, Ya Jabbar. Ini juga sama, ini bagian dari Asrar. Ya Rabbi wahfazna ilal mamat min fidatiz zamani wal afat. Wahai Tuhan, jagalah kami sampai mati dari kekacauan zaman dan afat, masa dan semua keburukan-keburukan. Ini tawassul Syekh Saman yang dibaca beliau. Lalu kalimat berikut ini siapa yang membacanya, rajin membacanya, insyaallah diberikan husnul khatimah. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinan. Kami baca ini kalau lagi tawajuh dan itu didendangkan. Allahu Akbar. Wakhtim lana ya Rabbi bil imani wa khussana bil fawzi fil jinani. Dulu kami dendangkan itu. Setelah baca silsilah sanad sampai kepada baginda Rasulullah, kami berdoa, angkat tangan. Disitulah banyak murid tidak dapat rahasia saat latihan, dapatnya saat doa. Maka doa mukhul ibadah, aslul aurat, pokoknya wirid ada di doa. Jangan main-main sama doa. Kadang-kadang murid bernafsu pengen dapat zikir, dapat talqin. Padahal kalau guru bilang kamu doa dulu, kamu zikir dulu, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits, isinya doa. Murid disuruh doa karena asal futuh qalbu dibukakan Allah ketika sang murid mau berdoa. Maka kenapa ini kepada para murid thariqah, siapapun mursyidnya, dan kepada mursyid yang sudah bingung kenapa murid saya tidak terbuka juga hatinya, lazim ad-du'a wa tawassul bin nabi wa rijalillah al-awliya. Maka istiqomahkan kepada murid apa? Doa dengan tawassul kepada nabi dan aulia. Fi waqtin qarib sayaftah. Enggak lama pasti dibuka. Jaminannya apa? Kita minta dengan nama Allah kok. Ud'uni astajib lakum. Serulah aku itu siapa? Kalau saya manggil Kiai Hendra Zainuddin dengan dia noleh nggak? Nggak noleh. Tapi kalau pengen Pak Kiai Hendra, pasti noleh. Benar Pak Kiai? Kalau saya manggil beliau, nama kecilnya apa Pak Kiai? Hendra, bukan Bang Jai. Hendra, pasti noleh. Wah ini teman baik gua nih kayaknya. Itu salah satu nur yang Allah imitasikan dalam diri kita. Apa arti imitasi? Allah tirukan. Makanya manusia karena ada sisi egonya, makanya semua kita ini punya potensi sombong. Wa ingkana kiyayan. Kita ini punya potensi belagu, sombong, walaupun kiai. Benar nggak Habib? Sahih. Kalau nggak percaya tanya beliau aja. Semua kita. Sekelas Imam Ghazali pernah sombong dan bertahun-tahun. Ma'al ilmi, padahal dia berilmu. Kok bisa begitu? Itulah hebatnya. Kalau orangnya kiai, setannya jenderal bintang 3. Jenderal bintang 3 Pak. Maka sang kiai harus berlatih lagi dengan mursyid jenderal bintang 4. Supaya bisa ngelawan ini. Kalau nggak lewat pasti.
Itulah hebatnya tawassul. Tawassul itu numpang dengan Rasulullah, bukan nyembah Rasul. Yang dituduhkan orang-orang, oh sufi-sufi ini agama penyembah orang mati. Benar nggak? Masih hidup tuh orangnya sekarang di Saudi. Ya. Soleh Fauzan. Ya. Apa kata dia? Allahu Akbar. Sufi, ubadul kubur. Para sufi itu, beliau tahu nih, Syekh Soleh Fauzan itu beliau ngerti karena lama di Saudi. Benar, Habib. Apa kata Syekh Soleh Fauzan? Ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia dengan kalam ini. Sufi itu ubadul kubur, penyembah kubur. Saya mau tanya, yang hadir siang ini, pagi ini, nyembah kubur nggak? Nyembah Abah Zain nggak? Kita bukan menyembah, kita mahabbah. Mahabbah. Karena kolbunya mafi hub. Nggak ada hub di kolbunya. Yang ada itu, Allah itu tukang ancem. Jadi mereka itu mengenal Allah Babul Jalal. Sedangkan Abah Zain mengajarkan kita Babul Jamal. Babul Jalal itu Allah tuh ngancem. Kamu gak sholat, neraka lo. Ada yang begitu gak ngajar anaknya? Akbar. Kayaknya semuanya begitu nih. Wajah-wajah tukang ancem semua ini. Kalau anak gak sholat, biasanya babehnya gak sholat depan anaknya. Ternyata untuk anak gak perlu pakai teori macam-macam. Sholat depan dia, pasti dia ngikut. Di waktu dia kecil, kalau udah gede malu dia. Gengsi ikut abah. Fatihahnya gak bener. Abahnya antum, bukan Abah Zain. Ya. Di sini kemudian beliau berdoa. Waqtim lana. Inilah doa husnul khatimah. Yang menjadi penutup kajian kita. Ya Allah, tutuplah hidup kami. Bil imani, dengan iman. Karena banyak orang sakratul maut. Sebelum sakratul maut dikasih sakit. Di saat sakit datang ke dukun. Ada yang nggak datang ke dukun, datangnya ke dukun barat, dokter. Dan produk barat tuh. Tapi menyekutukan Allah dengan obat itu sama. Dorornya sama dengan orang datang ke dukun. Ini tapi karena orang kita sudah dijajah oleh londo sudah lama, datang ke dokter baik, datang ke guru minta doa, itu syirik. Ya, tapi kiki. Mantap. Kalau ini terjadi berkali-kali kelilit utang, nanti besok sakit. Datang lagi ke dukun, datang lagi. Begitulah terus. Lama-lama sakaratul maut, dia mabuk sakit, mabuk mati. Imannya sudah nggak ada. Maka lazimkan baca ini. Waqtim lana ya Rabbi bil imani. Terus apa kata beliau? Wa khussana bil fauzi fil jinani. Ya Allah, meskipun kami tidak layak, tolong istimewakan kami khussana bil fauzi, dengan kemenangan. Kemenangan apa? Jinani, masuk surga. Ini ciri-ciri orang menang. Kita pengen masuk surga bukan karena surganya, tapi karena di surga ada baginda Rasulullah SAW. Seandainya tidak ada Rasulullah SAW di surga, kita nggak perlu masuk surga. Karena surga itu Rasulullah SAW. Jika taman surga itu taman orang yang mengikuti zikir-zikir baginda Rasulullah SAW, maka sebenarnya hakikat surga itu beliau. Maka disebutkan nikmat tertinggi di surga memandang Allah. Bukan menikahi 72 bidadari. Itu norak itu. Apalagi yang ngebom cuma karena pengen nikahin 72 bidadari. Itu namanya sorga syahwat. Kalau 72 di dunia aja. Bulan ini di sini, bulan depan gitu. Ya. Perlu tiap hari beda-beda. 3 bulan selesai itu. Kalau cuma pengen dapat 72 bidadari. Mantap. Itu sorga syahwat. Sorga nutfah. Ternyata ada sorga yang lebih tinggi. Sorga ru'yat. Wujuhu yawma idhin nadhirah. Ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah-wajah bahagia. Puas.
Beda surur dengan nadrah. Nadrah itu ada nur Muhammad di wajahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ila rabbiha nazirah. Dia menatap kepada wajah Rabbnya. Orang-orang beriman paling tinggi, mukmin. Mukmin paling tingginya melihat Allah cuma 2 kali sehari surga. Seharinya surga, 1000 tahun di dunia. Maka pagi melihat Allah, tunggu 500 tahun lagi, baru ketemu Allah lagi. Pernah jatuh cinta seseorang, ketemu mata, rindu, ketemu mata, terus nggak ketemu, cari-cari. Sampai ada kitab Laila Majnun, cukup melihat gang Laila berjalan, rindu terobati. Cukup mendengar suara Laila, rindu pun terobati. Cukup menghirup harumnya parfum Laila, rindu terbang entah jauh kemana. Itu yang nulis ternyata imam, ada 2 versi. Kalau versi Sufi, Abdurrahman Al-Jami. Beliau katakan, siapakah Majnun? Mantap. Al-Majnun As-Salik ilallah. Wa man huwa Laila? Laila ya akhi. Subhanalladzi asra bi'abdihi Laila. Laila itu diambil oleh Imam Al-Jami, dijadikan nama seorang perempuan. Tapi itu bukanlah perempuan. Allahu Akbar. Itu salah satu simbol. Gelap itu tidak terlihat. Allah itu laisa kamitslihi syai', la tudrikuhul absar. Enggak dapat dicapai mata fisik. Tapi para pecinta gelap pun dia tahu mana kekasihnya, mana yang bukan kekasihnya. Maka orang-orang yang rindu kepada kekasihnya, sehari nggak ketemu gelisah. Sampai jadi lagu-lagu. Zaman-zaman orang-orang masih senang sama Bang Haji Roma tuh, saya udah nggak tahu tuh ya. Ya beliau-beliau inilah. Beliau-beliau ini walaupun kiai, kelemahannya adalah dangdut Bang Haji Roma. Ya. Saya yakin ya, puterin aja, wah langsung ikut kayak orang baca hafalan. Ya. Kayak kita baca kulhu, otomatis lidahnya ikut. Ya. Nyambung langsung, koneksi. Ketika seseorang rindu, gelisah kalau gak ketemu. Yang dulu pernah curi-curi waktu sekolah, hati wahai baginda, tolong tataplah kami yang hina. Itulah makomnya ahli surga nanti. Ketika mereka mengatakan jud itu 500 tahun lamanya. 500 tahun mengatakan ya Allah bermurah hatilah. Wahai baginda Rasulullah bermurah hatilah, tataplah kami. Mantap. Maka saya sudah ketemu ratusan orang bermimpi Rasulullah SAW. Dan hampir semuanya menangis mengatakan, Buya, Ustaz, kenapa Rasulullah tidak pandang saya? Nangis. Itulah rahasianya kenapa muncul syair itu. Jud bin Nazra ilayya. Tolong bermurah hati wahai baginda, tataplah kami hamba Allah yang hina. Orang-orang di surga menatap Allah sesaat, lalu Allah tutup lagi hijabnya. Dan hijabnya 70.000 kali 70.000. Nur ala nur. Ditunggu bagaimana cara ngobatinnya. Disinilah muncul nikmat surga. Ada yang nikah lagi. Makanya nanti di surga itu kerjaan orang kawin mulu. Malam pertama mulu. Mantap. Supaya apa? Supaya dia tidak terlalu galau memikirkan bagaimana bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang mumpung ibu-ibu masih bisa cemburu sekarang, nanti nggak boleh cemburu. Ya, nanti dicabut rasa cemburunya. Karena semua orang hanya cemburu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ada kelompok kedua. Mencari baginda Rasulullah SAW. Ada yang gak ketemu baginda Rasulullah SAW. Mencari orang yang terhubung kepada baginda. Baik nasabnya ataupun sanadnya. Jadi kayak Habib Umar nih nanti di sana. Beliau ini sibuk nih, banyak tamu nanti di surga insya Allah. Apa kata mereka? Ya Habibana, tolong hantarkan kami kepada kakek engkau. Tolong dengan nama engkau ya Habibana, antarkan kami. Ini mursyid-mursyid juga sama. Wahai tuanku mursyid,
Tolong bimbing kami, pertemukan kami dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Saman, Syekh Naqsyabandi, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, supaya kami nanti satu rombongan ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di surga belum selesai cari ma'rifat. Itu ma'rifatnya. Allahu Akbar. Mereka mau ketemu Allah setiap saat. Jika tidak, mereka ingin ketemu Rasulullah secepat mungkin. Semoga yang hadir pada siang ini dengan bijahi Nabi Muhammad SAW, bijahi Syekhina Syekh Omar bin Abdul Aziz, wa sadatina al-mursyidin, wa Syekh Abah Zain Syukri, wa jamil awliya salihin, wal ulama ilmil wa sadatina al-ba'lawiyah, wa samaniyah, wal qadiriyah, wal khalwatiyah, wal naqsyabandiyah, wa jami'al turuq sufiyah, farzuqna ya Rabbana ru'yataka wa ru'yatana nabiyika Muhammad SAW. Ya Allah, berikan kami ya Allah anugerah hadiah memandang nikmat wajahmu dan memandang baginda Rasulullah.